peradaban manusia dalam beragama gitu, mereka ngerasa wah iya nih emang kafir ini musuh gitu. Kita jangan sampai jangan sampai kalah sama kafir atau jangan berteman sama kafir atau hal-hal yang kayak gitu tuh jadi mereka resonate sama hal-hal itu gitu. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya teringat dengan apa yang diucapkan oleh seorang Kiai almarhum Kiai Haji Buya Sakur yang mengatakan bahwa dalam beragama itu kita harus jujur dan kita harus cerdas. Bapak Ibu, apapun yang menjadi agama kita, suku dan ras kita, kita harus berani menyuarakan kebenaran. Tentunya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Berikut video cuplikan akan kita tonton video tentang bagaimana Kumailah berani jujur berkata-kata tentang iman dan percayanya. Oleh karena itu, seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Yang kita harapkan misalnya kesehatan, kita mengharapkan rezeki, kita mengharapkan keberuntungan, itu kan secara probabilitas masih mungkin terjadi. Tapi kalau misalnya kita amalannya supaya bisa terbang atau supaya bisa menghilang, yang kayak gitu kan nggak mungkin. Oke, kayak jin kan? Enggak ya? Kenapa nggak percaya jin? Karena menurut aku segala hantu-hantuan dan makhluk gaib ini terikat pada konteksnya gitu. Kalau misalnya kita lihat sejarahnya kan sebenarnya jin itu tuh hantu gurun pasir, hantu padang pasir. Iya benar. Jadi gimana sejarahnya jin coba. Jin ini tuh kepercayaan kuno orang Arab. Apa agama bisa ada konflik karena agama itu mengajarkan pentingnya identitas agama. Dan identitas agama itu bikin kita merasa lebih superior atau lebih suci atau berhak atas surga. Dari situ. Dan di sejarah agama banyak konfliknya nih, banyak sejarahnya. Jadi ada narasi-narasi permusuhan yang memang dimuat dalam sejarah gitu. Ya di kitab suci, ya di riwayat, atau di sejarah-sejarah ya adalah misalnya Muslim sama Kristen, Muslim sama Yahudi gitu. Pernahkah kalian bertanya, seberapa besar kepercayaan kita dipengaruhi oleh budaya tempat kita tinggal? Atau mungkin, bagaimana kita bisa membedakan antara keyakinan dan manipulasi berbasis agama? Dalam video kali ini, kita akan membahas isu-isu menarik seputar kepercayaan, agama, dan kritik sosial bersama narasumber inspiratif, Kumailah Hakimah, yang dikenal dengan pendekatan kritis dan pemikirannya yang terbuka. Yuk, kita gali lebih dalam dan temukan perspektif baru yang mungkin belum pernah kalian pikirkan sebelumnya. Di akhir video ada 3 kesimpulan penting. Selamat menyaksikan. Tradisi pesantren tradisional salaf gitu kan mesti identik dengan ijazah. Kita dikasih ijazah gitu ya, biar kebal, nggak dibacok, nggak bisa dibacok, biar bisa punya ilmu mahabbah gitu ya, menarik cewek yang kita inginkan gitu ya, termasuk kemudian bisa penyembuhan gitu ya, macam-macam lah itu, ada asma tiger, ada kulhu geni, ada segala macam gitu ya, ada apa juga ya, apa sih yang gue dulu pernah, jadi aku tuh mukul pisang gitu ya, setelah aku pakai amalan itu gitu, selama 1 minggu tuh pisangnya tiba-tiba langsung kering gitu aja mbak. Itu nggak tahu diobatin orang atau apa, tapi yang jelas itu terjadi deh. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu digunakan sebagai semacam mantra, sebagai jimat yang itu diyakini manjur untuk kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Pandangan seorang Kumailah Hakimah terkait fenomena ini bagaimana sih? Aku belum pernah menyaksikan langsung ya, tapi kalau misalnya lihat di video-video di sosmed itu kayaknya sudah pasti penipuan deh. Oh gitu ya? Menurutku pasti penipuan. Misalnya kalau ada yang kebal atau yang belum dipukul dia udah mental gitu, yang kayak gitu pasti udah udah di setup begitu, karena itu kan melawan hukum alam, dan sebenarnya kan tidak ada yang bisa melawan hukum alam gitu. Kalau ada sesuatu hal bisa terjadi, ada sesuatu hal di luar hukum alam bisa terjadi, ya itu bukan di luar hukum alam gitu, itu berarti masih masuk hukum alam gitu. Dan menurut aku itu cuma kepercayaan religius dan kepercayaan yang superstitious itu kan sebenarnya agak-agak beriringan ya. Nah, jadi orang yang rentan terhadap
orang yang rentan dibohongin dengan agama itu rentan juga terhadap superstitious agama gitu. Jadi kalau misalnya dibilang wah ini nih ulama ini sakti bisa apa, ya mereka percaya aja itu sakti gitu. Jadi di sisi lain mereka nggak percaya dukun karena atau percaya dukun sih karena dibantu jin. Sekaligus percaya kalau ulama yang sakti itu ya misalnya dibantu malaikat mungkin gitu. Padahal baik dukun maupun ulama sakti ini ya sama-sama melakukan penipuan. Menurut aku sih pasti scam. Scam. Menurutku. Oke. Aku nggak pernah membuktikan atau meneliti secara langsung. Saya menurutku pasti scam, pasti ada triknya gitu. Jika kemudian misalnya nih ya kayak amalan-amalan gitu ya. Kalau aku sih meyakini ya, nggak peduli itu misalnya ayat Al-Quran atau kemudian mantra Jawa tertentu, tapi kalau kemudian orang yang ngasih itu sangat kita hormati, sangat kita teladani, terus kemudian kita melakukannya dengan istiqomah gitu ya, ya itu sedang membentuk realitas lewat mengubah mindset gitu ya, belief masuk gitu. Misal kayak aku dulu selalu habis asar disuruh baca subhanallah bihamdihi 100 kali supaya hidupnya nggak pernah apes. Habis maghrib sunah bihamdi sunahiladzim 100 kali supaya selalu beruntung terus gitu ya. Dan itu aku yakini dan aku baca mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2014 gitu ya, hampir 10 tahun gitu kan. Istiqomah sekali. Ya, sangat istiqomah gitu dulu. Sama kiai itu tawaduk banget Mbak Mila. Kalau itu gimana soal yang kayak gitu? Kalau itu kan secara probabilitas masih mungkin ya. Kalau yang kita harapkan misalnya kesehatan, kita mengharapkan rezeki, kita mengharapkan keberuntungan, itu kan secara probabilitas masih mungkin terjadi. Tapi kalau misalnya kita amalannya supaya bisa terbang atau supaya bisa menghilang, yang kayak gitu-gitu kan nggak mungkin. Oke. Jadi kalau amalannya begitu, misalnya nih kamu baca surat jin 1000 kali nanti kamu bisa ngobrol sama bangsa jin gitu. Ya. Itu kan sesuatu yang nggak bisa diukur gitu. Jadi ya bisa asal main klaim. Tapi percaya jin kan? Enggak ya. Kenapa nggak percaya jin? Karena menurut aku segala hantu-hantuan dan makhluk gaib ini terikat pada konteksnya gitu. Kalau misalnya kita lihat sejarahnya kan sebenarnya jin itu tuh hantu gurun pasir, hantu padang pasir. Iya benar. Jadi gimana sejarahnya jin coba. Jin ini tuh kepercayaan kuno orang Arab. Nah, kita orang Indonesia kan punya kepercayaan kita hantu-hantu sendiri kan. Kita punya apa ya, kuntilanak atau leak atau apapun itulah gitu. Hantu-hantu lokal tuh kita punya sendiri. Nah, orang Arab juga punya hantunya sendiri. Orang di belahan dunia lain juga punya hantunya sendiri, ya Dracula atau vampir atau apa gitu. Nah, ketika ini perbedaannya Islam dengan Yahudi dan Kristen. Kita kan berbagi sejarah yang linear dan berbagi kemiripan teologis ya sama Yahudi dan Kristen. Bedanya yang salah satu pembedanya adalah orang Islam tuh percaya jin. Karena jin itu jadi asimilasi budaya dan kepercayaan gitu. Orang-orang Arab memang percaya jin gitu. Nah, ketika agama Islam itu dibawa ke Indonesia, kepercayaannya gitu dan seperangkat mitosnya itu dibawa ke Indonesia juga. Jadinya kita jadi percaya jin. Hantu-hantu lokal yang kita percaya sebelumnya gitu, tuyul atau kuntilanak yang kayak gitu, ya kita jadi sebutnya mereka itu bangsa jin gitu. Nah, menurutku sebenarnya jin atau segala hantu-hantuan itu ya sistem kepercayaan aja. Sistem kepercayaan aja. Sistem kepercayaan yang melekat pada budaya setempat. Terkait belief aja sebenarnya ya. Oke. Nah terus langkah konkret ya barangkali untuk teman-teman adik-adik kita yang masih muda-muda, masih remaja, mahasiswa gitu ya, supaya ketika nggak gampang dibodohi sama orang-orang yang jualan agama, kadang kan ditakut-takuti ya sama siksa neraka lah, sama siksa kubur lah, ayatnya ini udah jelas gitu kan ya. Nah itu gimana sih Mbak langkah konkretnya gitu? Langkah konkretnya itu pakai pendekatan skeptis kayak yang aku pakai di Forbidden Question. Nggak percaya dulu, kemudian kita telusuri secara epistemologis gitu. Misalnya aku dikasih tahu ini garpu ini kalau malam bisa nyala loh gitu. Nah, dikasih tahu kayak gitu, aku telusurin dulu kamu tahu itu dari mana gitu. Nah, nanti sumbernya itu kredibel nggak gitu, dan kalau diuji benar nggak. Tapi kalau misalnya itu sesuatu yang nggak bisa diuji gitu dan dianggap sebagai kebenaran, periksa lagi sifat kebenarannya, apakah itu kebenaran yang subjektif atau kebenaran yang objektif gitu. Apakah itu menjadi kebenaran karena kamu percaya atau itu jadi kebenaran karena memang bisa dibuktikan itu adalah kebenaran yang absolut gitu. Nah, karena kan biasanya kan orang yang suka bohong ini kan, ya gue ngomong benar kok gitu, ini adalah kebenaran hakiki gitu, ini adalah kebenaran absolut, padahal yang mereka sampaikan itu adalah kebenaran subjektif mereka gitu. Nah,
Aku pengen tahu deh, gimana sih rasionalisasi cara berpikirnya Mbak Mila waktu itu ketika kemudian dikatakan bahwa kalau kita di Muslim kan jelas ya, mereka yang non Muslim itu kafir gitu kan, diajarin kafir dan bakal masuk neraka gitu. Nah, pemberontakan yang terjadi di dalam diri Kumaila waktu itu sehebat apa gitu, dan gimana untuk kemudian sekarang kan udah pada fase enggak deh kayaknya mereka yang non Muslim enggak begitu, gimana tuh Mbak? Aku pengen tahu itu. Dulu mungkin waktu kecil tuh aku suka acara opera itu di TV, pembawa acara. Terus kan dia, menurutku yang masih kecil, dia tuh sangat inspirasional gitu, suka ngundang tamu-tamu yang inspiratif. Terus jadi aku ngelihat dia tuh ibu-ibu yang baik gitu. Nah, terus ada episode di mana dia ngundang pastor atau pokoknya kelihatan banget dia Kristen banget. Terus di situ aku kayak kaget, oh iya ya, dia orang Kristen ya, berarti dia masuk neraka dong. Nah, terus pertanyaan itu aku bawa ke guru-guru aku dan gak ada yang ngasih aku jawaban yang memuaskan sih. Terus pas SMP kan aku sering olimpiade. Nah, ketika lagi olimpiade kan kita ketemu teman-teman yang dari sekolah-sekolah Kristen gitu. Dan mereka kan pintar dan menyenangkan, dan itu juga ganggu pikiran aku gitu. Tapi masa sih mereka ini, teman-temanku yang pintar-pintar dan berbakat ini, mereka calon penghuni neraka gitu. Kayak aku merasa jika Tuhan yang maha adil membuat sistem yang begitu, ya itu sangat maha tidak adil ya. Ya udah sih. Aku tuh sempet ya mengalami sebuah peristiwa. Tapi setelah peristiwa ini aku ceritakan gitu, teman-temanku tuh yang tadinya dia hanya belajar Islam tuh hanya secara syariat aja, dia bisa mengalami lompatan spiritual yang sangat luar biasa. Ceritanya gini, jadi aku tuh kan idola banget sama sosok yang namanya MH Ainun Najib gitu ya. Bahkan aku tuh bikin satu channel khusus namanya Eyanisme gitu, karena aku pengagumnya beliau gitu ya. Nah, beliau tuh pernah cerita, satu-satunya manusia yang benar-benar aku anggap sebagai guru itu adalah Umbulan Duparangi gitu. Tapi Cak Nun sendiri tuh gak tahu agamanya umbu itu apa, itu satu gitu. Aku mulai kan kemudian, waduh gimana ya gitu kan. Terus yang kedua, umbu itu sukanya minum bir gitu kan ya. Waduh, bukan air putih Mbak, bir bintang gitu. Nah disitulah kemudian aku tuh mulai berpikir, aduh ini gimana ini kan. Akhirnya aku mulai bener-bener perdalam gitu Mbak, perdalam gitu. Dan ketika ini aku ceritakan ke beberapa sahabat-sahabatku tuh, akhirnya itu menjadi pemantik dia untuk belajar lebih dalam lagi tau. Iya. Seseru itu. Memang kita ketika belajar agama di luar kerangka fikih, kita akan lebih bisa membangun rasa kemanusiaan sih, dibanding kalau kita melihatnya secara hitam putih gitu. Gus Dur aja mengatakan ya, asal kamu berbuat baik terus kepada orang lain nggak akan tanya apa agamamu gitu ya. Tapi sebenarnya masih banyak loh ya teman-teman kita yang dikit-dikit tuh, kayak aku kan sebagai host di Ngaji Rosok itu, Mas, pembicara yang ini tuh Islam apa enggak sih gitu kan ya. Ini gimana sih, itu sering banget gitu ya, sering banget. Padahal itu udah nggak ini ya, udah nggak penting lagi kita tuh udah pluralisme banget sebenarnya, maksudnya, dan seluruh dunia secara global tuh sudah mengarah ke masyarakat yang majemuk gitu, dimana kita ini beragam, saling menerima satu sama lain terlepas dari apapun rasnya, agamanya atau gendernya gitu. Kita tuh sedang menuju masyarakat yang seperti itu gitu. Masih nanyain agama. Ada seorang Gus yang cukup aware sih dia terhadap pluralitas gitu. Dia bilang sama aku gitu, oh jangan-jangan orang-orang yang di Barat itu karena dia melakukan itu kan yang dianggap kesalahan, kan kita yang anggap kesalahan, tapi bagi mereka kan itu sebuah budaya gitu, bergaul dengan ini itu jangan-jangan nanti nggak ada apa-apa Mas Hendra gitu. Sampai segitunya gitu ya. Nah, tapi itu lagi-lagi preferensi orang beda-beda sih. Jadi kita ngobrol seperti ini dalam rangka untuk ya membangun nalar kritis kita, karena bagaimanapun juga ya ini sebuah realitas sih, banyak orang memanfaatkan agama hanya untuk memperkaya dirinya gitu ya. Even itu dengan jualan agama doa, dengan jualan makam wali, jualan jasa makam nabi gitu ya. Ini fakta gitu ya, fakta, dan bisnis yang luar biasa itu ya makam-makam orang-orang suci itu. Makanya para oknum-oknum habaib itu, turunan Sangguryang atau keturunan siapa itu berlomba-lomba gitu, meskipun makam nggak jelas gitu, kasih aja bin siapa itu kan udah penipuan. Iya, di mana-mana sih Mbak, di mana-mana, dan dibiarkan. Iya. Dan dibiarkan seolah-olah iya, tapi kan netizen sekarang yang mulai nggak terima gitu ya. Netizen yang nggak terima gitu. Miris ya Mbak ya? Iya, sedih. Miris banget ya. Sedih karena ada orang yang memanfaatkan
kenaifan masyarakat, dan sedih juga karena masyarakatnya naif-naif. Masyarakatnya naif-naif. Tapi sekarang udah inilah ya, sekarang udah banyak konten-konten yang mengedukasi kita, apapun agamanya, ya kita sesama manusia. Mas Hendra optimis ke depannya bakal lebih ini ya, lebih cinta damai masyarakat kita. Kalau kayaknya sih, aku percaya itu deh. Kalau kamu gimana, Mbak? Percaya, tapi mungkin perjalanannya masih panjang. Sekarang gitu. sih masih pesimis ya. Sekarang masih pesimis gitu ya. Ya udahlah, yang penting apa yang kita mampu perbuat Betul. saat ini, supaya kemudian ya Meskipun dampaknya kecil, tapi lakukan saja yang bisa ya dilakukan. itu maksudnya. Itu maksudnya gitu. Nah sekarang gini Mbak Mila, nanti sebelum ini mau minta satu sesi khusus nanti untuk Mbak Mila gitu ya, temanku ini, dia pakar tasawuf. Waduh. Pakar tasawuf, mantap, jauh-jauh aku ini naturalisasi dari Pasuruan. Nah, mengapa ya banyak konflik yang terjadi akibat agama? Padahal dalam agama kita itu, di Muslim itu selalu mengajarkan tentang cinta kasih, kedamaian gitu. Ini pertanyaan ini sering aku ulang-ulang untuk nge-trigger gitu. Apa sebenarnya yang salah gitu? Apakah karena soal interpretasi yang dangkal dari pemuka agama yang kemudian dia taunya itu, akhirnya yang disampaikan keluarnya itu gitu. Gimana Mbak? Dalam kalau secara umum gitu, kenapa agama bisa ada konflik? Karena agama itu mengajarkan pentingnya identitas agama. Dan identitas agama itu bikin kita merasa lebih superior atau lebih suci atau berhak atas surga. Nah, dari situ. Dan di sejarah agama banyak konfliknya nih, banyak sejarahnya. Jadi ada narasi-narasi permusuhan yang memang dimuat dalam sejarah gitu. Ya di kitab suci, ya di riwayat, atau di sejarah-sejarah ya ada lah, misalnya Muslim sama Kristen, Muslim sama Yahudi gitu. Pokoknya catatan itu ada gitu. Dan ketika kita mewariskan agama sebagai identitas kita juga mewariskan konfliknya, kita mewariskan musuhnya gitu. Karena narasi-narasi itu ada. Nah, ketika kita melihat agama itu sebagai alat untuk berdamai, itu adalah rasionalisasi. Kita berupaya menggunakan agama sebagai cara damai gitu. Nah, tapi orang-orang yang berkonflik atas nama agama itu juga bisa dimengerti karena mereka membaca teks-teks agama dengan kacamata identitas mereka gitu. Merasa identitas mereka lebih superior. Jadi ketika ada narasi-narasi permusuhan gitu dalam catatan peradaban manusia dalam beragama gitu, mereka ngerasa wah iya nih emang kafir ini musuh gitu. Kita jangan sampai jangan sampai kalah sama kafir, atau jangan berteman sama kafir, atau hal-hal yang kayak gitu tuh. Jadi mereka resonate sama hal-hal itu gitu. Aku dulu di awal-awal ngaji Rasul tuh banyak sekali ancaman quote and quote gitu ya. Oh iya, ancamannya gimana misalnya? Waduh, aku jarang cerita soal ini sih ya, tapi dengan gimana ya diceritain, aku nggak suka sih. Terus kemudian pokoknya intinya yang dilakukan ngaji Rasul itu sesuatu yang belum waktunya. Oke, itu tahun berapa waktu? 2018 sana ya. Oke. 2019 gitu ya. Terus kemudian ini nanti justru membuat orang keluar dari Islam dan seterusnya gitu ya. Yo, awal-awal itu aku cuma bilang sih, ya waktunya yang akan menjawab gitu ya, biar waktu yang akan menjawab gitu. Tapi seiring berjalannya waktu itu justru kemudian aku dipertemukan, mendekat ya sama teman-teman dia di kepolisian, di BIN dan seterusnya gitu. Mereka bilang lanjutkan, jalan aja gitu. Tapi kalau ada apa-apa bilang, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan menghadapi netizen yang bervariasi, Mbak Mila. Misal kayak pembicara-pembicara di ngaji Rasul gitu. Kayak misalnya, oke, Kang Abu aja misalnya gitu kan. Itu kan ngomongnya kadang tepi jurang juga gitu, berani juga gitu. Itu beberapa ustadz Salafi Wahabi itu udah mulai untuk cari-cari celah gitu. Oh, ini ngomongnya keliru begini gitu, terus kemudian membuat video-video pendek dan seterusnya gitu. Nah, maksudku seperti Mbak Mila sendiri gitu, ketika menghadapi pembenci seperti itu, caranya memanage hatinya gimana supaya kemudian tidak sakit hati lah, tidak overthinking yang kemudian itu nanti akan berimplikasi negatif terhadap produktivitas Kumaila Hakimah dalam berkarya gitu. Kayaknya aku punya tembok sih, kayak aku ngasih jarak
ngasih jarak aja sama emosi aku ketika lagi ngonten ya. Ketika mungkin karena netizen ini kan cuma komentar-komentar gitu, dan aku ngerasa itu nggak punya, hampir tidak ada dampaknya untukku secara emosional. Tapi baca komen? Baca. Oh baca ya? Aku nggak punya waktu ya untuk baca komen. Seringnya nggak baca emang, tapi gitu. baca. Kadang aku nyiapin waktu buat baca karena aku pengen tahu feedback penonton kan. Gitu tuh. Oke. Karena aku mau nyari komentar bagus itu, barangkali ada yang punya feedback buat aku gimana supaya konten aku lebih bagus gitu. Cuman waktu awal-awal setahun pertama itu kan penontonnya relatif sepi dan isinya hater semua. Nah, teman-teman aku tuh sampai pada takut karena banyak ancaman kan. Teman-teman aku banyak yang nyaranin untuk berhenti konten malah. Kayak ngapain sih kalau mau jadi konten kreator, konten ini aja, make up kayak baju, konten-konten cewek gitu. Tapi ya aku coba dulu konsisten gitu kan. Berarti sekarang tuh hitungannya baru 2 tahun sih. Dan penerimaannya mulai oke nih, mulai ketemu audiensnya. Jadi ya udah. Dan kalau haters kayaknya aku ngadepinnya dengan cara nggak ngadepin deh. Aku nggak menyiapkan ruang mental, ruang emosional untuk ngadepin itu gitu. Jadi biasanya sih lucu-lucu sebenarnya loh. Maksudnya bisa aku tertawakan karena seringnya nggak nyambung gitu. Misalnya ketika aku bahas kenapa babi haram, komentarnya tuh muka lu tuh kayak babi gitu. Kan nggak nyambung ya. Jadinya kan itu jadi lucu gitu. Atau misalnya aku bahas, wah ini Kumaila istri Dajjal, itu kan lucu. Kumaila istri Dajjal gitu ya? Jadi aku nanti judulnya susah. Kumaila istri Dajjal gitu ya? Ya aku pengen bikin konten itu tuh, tutorial menjadi istri Dajjal. Aku jadinya susah untuk merasa tersinggung karena mereka ngebully aku tidak tepat sasaran gitu. Mungkin kalau mau ngatain aku, maksudnya jangan cuma bilang wah ini Kumaila goblok, jangan cuma bilang goblok, tapi kasih tahu aku gobloknya di mana dan beneran gitu. Dan beneran itu salah. Kayak aku pernah di call out dan aku ngerasa bersalah itu ada suatu konten aku namanya Argumen Bela Tuhan. Di situ aku bahas kompilasi argumen-argumen filosofis lah. Nah, ada suatu argumen yang aku simplifikasi emang sengaja karena aku males ngejelasin panjang lebar. Terus aku aku meremehkan kemampuan penonton juga. Paling juga nggak nyampe gitu. Nah, terus aku dikritik sama ada temen Kristiani, dia bilang aku menyampaikan argumen itu secara tidak lengkap, terlalu disimplifikasi sehingga penyampaian aku tidak lengkap. Dan itu kritik yang valid banget kan. Aku sebagai konten kreator yang niatnya mengedukasi, aku jadi merasa berhutang pada audiens gitu. Oh iya, aku zolim nih sama penonton aku ngasih keterangan yang tidak lengkap gitu. Karena aku males, karena sejujurnya alasannya karena males, tapi kalau argumen yang itu dikeluarin dari konten kayaknya juga nggak adil gitu, karena itu argumen yang penting gitu dalam sejarah teologi Islam. Terus jadinya aku ajak dia konten bareng gitu. Mungkin teman-teman banyak yang pengen itu, iya mas kasih aja judul Kumaila istri Dajjal gitu, katanya gitu. Bagus ya, biar tersampaikan. Tapi aku tuh bener-bener berterima kasih kepada salah satu guru aku dulu ketika aku masih belajar rutin di rumahnya gitu ya. Itu benar-benar membantu aku banget Mbak Mela ketika kemudian ada orang yang kemudian tidak suka dengan perjalananku. Ya nggak banyak sih, tapi kadang kan dulu aku tuh orangnya overthinking banget gitu. Jadi kepikiran akhirnya kan nggak produktif gitu ya. Orang timnas kalah aja aku nggak produktif kerja gitu kan. Dulu tuh masih mikirin gitu, tapi ketika aku belajar sama beliau, aku benar-benar diajarin, Hendra, ketika kamu berjalan di tengah hutan terus kemudian kamu ketemu mangga busuk, kalau kamu goblok itu mangganya kamu ambil, kamu jilat, kamu mutah-mutah sendiri karena kamu goblok. Tapi kalau kamu smart, kamu jalan aja karena tahu itu mangga busuk gitu. Biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu ya, kamu kafilahnya ya, biarkan mereka anjingnya aja gitu. Nah mulai saat itu aku tuh enteng banget jalan hidup, nggak ngurusi orang yang mau ngebenci gitu. Mas Hendra kenapa bikin ngejerosok? Aku berangkatnya sih apa ya, satu dulu pengen meningkatkan penghasilan, ya kan. Karena basically aku tuh suka kegiatan sosial, kegiatan berbagi. Aku seorang udah lama ya punya jiwa organisatoris gitu waktu sekolah, waktu kuliah, dengan kegiatan-kegiatan sosial dan seterusnya. Aku selalu melibatkan banyak anak-anak yang masih muda-muda gitu. Jadi aku tuh kayak punya tanggung jawab moral gitu. Ini anak-anak yang muda-muda struggle ini, aku suatu saat harus bisa ngerekrut mereka biar bisa sekolah dengan biaya mereka sendiri, kuliah dengan biaya mereka sendiri. Aku kayak pengen meng-copy paste pengalamanku ke hidup mereka gitu loh. Iya, sangat berjiwa sosial sekali Mas Hendra. Awalnya sih dulu begitu sih Mbak. Terus awalnya tuh bikin konten-konten kuliner gitu ya. Karena yang ngajarin aku pertama dulu dia konten kreator street food di Malaysia kan. Tapi stagnan terus akhirnya ketemu nih mbah-mbah tua yang tinggal di tengah hutan sendirian. Dia bener-bener
memberikan sebuah wawasan yang berbeda dari mainstream, artinya dari agama yang aku pahami selama ini itu nilai-nilai luhur ajaran kejawen, namanya bakso matari gitu. Awalnya dia nggak mau di syuting itu hanya untuk konsumsi pribadiku, dan itu murid-muridnya pada nggak terima ketika ditayangin di YouTube gitu ya. Kenapa? Iya, ilmu seperti itu belum waktunya diwedar di banyak orang gitu kan. Terus Simbah itu, nggak apa-apa Gus, aku mau kamu syuting dengan bahasa Jawanya gitu ya, supaya ajaran Jawa gak dihitek-hitek karo wong asing gitu kan, sama budaya asing aku gak terima gitu kan. Wah, dari situ aku semangat Mbak, dari situ mulai semangat, terus bikin 1 channel, 2 channel, 3 channel, sampai sekarang ada kali 22 channel berapa Luar gitu. biasa. Dan itu memang mimpiku, aku pengen memberdayakan anak-anak yang hidupnya struggle, karena aku dulu struggle juga ketika masih sekolah gitu. Kok jadi aku yang cerita ya? Nggak apa, aku pengen tahu. Oke, Mbak Mila, mungkin di season ini cukup kali ya. Nanti akan Iya, saudara, video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana Kumaila berani menjawab pertanyaan sekalipun itu adalah pertanyaan terlarang dan pertanyaan-pertanyaan sensitif. Salah satunya adalah bagaimana dalam dirinya sendiri selama ini dia melihat fakta di lapangan. Bagaimana banyak orang-orang yang seagama dengan dia sepertinya seperti merasa asik, merasa diri lebih benar, bahkan berani menghakimi orang-orang yang tidak seagama dengan dia dengan berpikir bahwa orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, mereka adalah penghuni neraka. Dan bahkan saudara, hari ini Kumaila cara berpikirnya berbeda, sehingga cara berpikir yang dulu, yang lama, yang sudah lama dibangun, berubah. Kenapa? Karena Kumaila mau belajar lebih baik lagi. Nah, saudara, begitu juga dengan kita dalam kekristenan. Memang sangat jelas dikatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus pasti memperoleh hidup kekal, dan orang-orang yang menolak Yesus pasti akan binasa. Tetapi Bapak Ibu, walaupun kebenaran firman Tuhan telah mengatakan demikian, kita tidak boleh mencas dan menghakimi orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Karena walaupun kita agama Kristen, tapi kalau kita tidak hidup benar, kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak memiliki kasih, kita hidup dalam dosa, kita tidak layak masuk surga, saudara. Ya, jadi kita tidak boleh menghakimi orang-orang lain dengan mencas dan bahkan terang-terangan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang akan masuk neraka. Nah, ini adalah sesuatu penghakiman. Lalu bagaimana caranya kita menyelamatkan orang-orang yang tidak seagama dengan kita kalau kita pun berusaha menjauhi mereka, bahkan berusaha mencas, membedakan diri kita, menganggap diri kita lebih kudus, lebih benar, kita itu penghuni surga. Lalu bagaimana kita menyelamatkan mereka? Bukankah kita harus jadi terang, jadi berkat, jadi garam, jadi contoh bagi mereka yang belum mengenal Tuhan khususnya? Nah, Bapak Ibu, kiranya video yang saya bagikan ini boleh membuka pikiran kita dan menambah wawasan kita, sehingga kita menjadi bangsa yang cerdas. Tuhan memberkati.